Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1. Apa kabar semuanya? Baru saja hadir kita tadi mendengarkan Sandiwara Radio. Dan selanjutnya di Palembang malam ini kita akan hadirkan acara pertama kita, yaitu obrolan komunitas yang sempat tertunda waktu Rabu yang lalu ya, karena ada sesuatu lain hal. Dan alhamdulillah hari ini luar biasa antusiasnya narasumber kita untuk hadir di studio Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tema hari ini adalah mempererat silaturahmi para alumni dengan kegiatan sosial. Narasumber kita adalah komunitas paguyuban SMA Bina Warga 1 Palembang untuk angkatan 92. Kita sapa dulu ya satu persatu. Ada yang pertama kita kenalkan, yang tidak asing di studio Pro 1 yang selalu bisa dikatakan dari tahun 2023 sampai sekarang tetap eksis menjadi orang narasumber ya. Dia adalah Mbak Rika Aisyah BSA, dosen praktisi dan manajer HRD praktisi HR. Wow, keren banget. Assalamualaikum Mbak Rika. Waalaikumsalam Ibu. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih seperti yang dulu, kayak gak berubah ya? Masih seperti yang dulu. Iya, kayak lagu Dian Piscesa gitu. Aku masih seperti yang dulu. Iya, bisa itu maju kembali sedikit tuh muka ini apa ke mic-nya ya. Oke, biar suara mama kedengaran lebih oke lagi. Yang kedua di tengah, ini tidak asing ya kalau untuk alumni dari SMA Bina Warga. Ada Mbak Yuli Rahmawati SE, SPDI, guru, seorang guru ya. Iya. Benar, guru di mana Mbak? Guru RA. RA, apa itu RA? RA itu Raudatul Atfal. Raudatul Atfal, Iya. sama seperti TK. Sama dengan TK. Itu tapi lebih ke agama kayaknya. Iya, benar. Sudah berapa lama? Dari 2005. 2005 sampai sekarang? Iya. Luar biasa pengabdiannya. Oke, terima kasih ya Mbak Yuli. Iya, Juga sama-sama. Mama Rika, satu lagi yang ada di samping kirinya Mbak Yuli, Ani Kurniati Esos, orang aktivis. Assalamualaikum Mbak Ani. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Iya, apa kabar Mbak Ani? Alhamdulillah baik. Aktivis mana nih? Saya bergerak di isu kesehatan, sosial dan juga di isu perempuan dan anak. Wih, keren banget. Sejak kapan jadi seorang aktivis? 2000 tahun 2000 tapi lebih fokusnya di 2004. 2004, lebih terfokusnya 2004. Iya. Tapi sudah merintis dari tahun 2000. 2000 tuh baru belajar gitu. Baru belajar. Sampai sekarang tetap semangat Iya, aktivis. alhamdulillah. Keren banget, ini 3 wanita Sri Kandi yang wow. Pas banget nih mempererat silaturahmi para alumni dengan kegiatan sosial. Kita ke Mbak Rika dulu. Mbak Rika, ini kita mau tanya, sejak kapan sih paguyuban atau komunitas ini terbentuk gitu? Nanti bisa yang lain menambahkan. Sejak sekitar tahun 2000. Ya, kayak makin jauh suaranya. sekitar tahun 2000 Bu. 2000 ya? Kurang lebih tahun 2000 lah mulai anggotanya mulai banyak. 2000 udah mulai terbentuk itu. Iya, udah. Oke. Inisiatifnya datang dari mana sih mau membuat komunitas paguyuban gitu? Sebelumnya tuh memang kita sering ya dari Kumpul. dari 2010 tuh sering kumpul-kumpul saja, sekali-sekali kumpul. Akhirnya kan Ngobrol-ngobrol. lama-lama, karena kita nih kan ada yang sebagian di Jakarta Bu. Sebagian. Iya, dulunya terbentuk paguyuban yang rantau ya. Rantau. Oke. Akhirnya kita gabungkan dengan yang di Palembang. Kita buat jadi satu menjadi Jadi satu. paguyuban. Paguyuban. Jadi ini khusus alumni angkatan 92 ya? Ya, khusus 92. 92 Bina Warga 1 Palembang nih keren banget. SMA Bina Warga ini terkenal juga dengan olahraganya ya. Iya dulu ya. Saya dulu punya teman dari BW itu jago banget matematika ya. Bener gak sih rata-ratanya? Ya dulu di zamannya Tahun kita 90-an dulu, ya, keren banget. Olimpiade matematika ya. Bahkan sempat dia masuk salah satu universitas Sriwijaya itu tanpa tes waktu tahun 90-an. Iya.
Itu masih ada zaman dulu ya. Kayaknya sekarang jalur undangan kayaknya ya. Baik. Kemudian kita beralih ke Mbak Ani juga nih, seorang aktivis, juga Mbak Yuli. Setelah terbentuknya komunitas paguyuban ini, apa yang dirasakan gitu? Mungkin dari Mbak Yuli dulu nih. Setelah terbentuknya paguyuban ini banyak sih yang dirasakan ya. Terutama kan kita kan Iya. sudah berpuluh-puluh tahun Berpuluh-puluh tahun. tidak ketemu sama Iya. teman-teman SMA. Pas ada terbentuknya paguyuban ini, ya alhamdulillah kita agak sering lah kita sering ketemu, atau minimal kita ada komunikasi, Iya. walaupun itu melalui WA. Atau kalau misalnya yang khusus di Palembang ini ya kita sering kopdar lah kayak itu. Woi, kopi darat ya? Kopi darat. Berapa orang sih totalnya? Kalau boleh tahu, siapa yang mau jawab nih? Seluruhnya. Banyak lah itu. Kalau di grup WAG. Hampir 200 lah ya, hampir 200. Hampir 200 Iya, orang, hampir semuanya aktif di paguyuban. Walaupun Alhamdulillah. dia tidak ada di dalam grup, tapi tetap komunikasi itu Kita ada. japrian gitu. Iya. Baik. Mbak Ani, ini aktivis nih. Mbak Ani, kalau kita bicara soal silaturahmi para alumni dengan kegiatan sosial, pernah kegiatan apa yang dilakukan oleh paguyuban ini? Kayaknya kalau di kegiatan sosial itu sendiri, pertama emang menyatukan dulu sih ya, menyatukan Visi. teman-teman Tujuannya yang gitu. tujuan dari teman-teman itu sendiri. Kita pengennya yang tadi ada slogan kita namanya Bedulur Selamanya. Bedulur selamanya. Jadi di situ kita pengen mengangkat kalau kita ini harus setara gitu. Jadi baik. aktivitas sosialnya yang pertama kita menghimpun mungkin kegiatan rutin Ramadan ya. Tuh. Kemudian juga kita ada baksosnya seperti Bakti sosial. ya, seperti misalnya ada teman yang sakit Dikunjungin gitu. iya, atau juga ketika di alma mater kita membutuhkan pembangunan, itu kita menghimpun dana di alumni dengan teman-teman di reuni itu, di para alumni. Sejak kapan kegiatan bakti sosial itu dilakukan? Sejak terbentuk atau mulai aktifnya kapan? Sekitar 2-3 tahun lah ya. Sekitar 3 tahun lah. Sudah 3 tahun. 3 kali Ramadan. 3 kali Ramadan. Kayak lagu Bang Thoyib ya. 3 kali lebaran gitu. Nah, jadi kita balik ke kegiatan sosial tadi, Mbak Mbak Yuli dan juga Mbak Ani dan juga Mbak Mama Rosan, saya biasa panggil Mbak Rika ya. Nah, itu kan butuh dana ya, butuh namanya rasa simpati, apalagi bakti sosial, ngasih bantuan. Nah, itu gimana sih menghimpun dananya dari paguyuban ini? Apakah ada donatur yang memang sampai sekarang tetap eksis, atau dari sumbangan para alumni? Seperti apa nih? Dari sumbangan, Bu. Dari sumbangan. Masing-masing alumni. Ada kita patokin, kadang ada juga yang ngasih lebih. Ngasih lebih? Ya. Oh. Ini kan kita ada yang namanya uang kas. Uang kas ya. Uang kas itu kita bikin uang kasnya tuh tahunan. Enggak banyak sih uang kas tahunannya tuh paling. Bisa disetor langsung 1 tahun. Iya, kalau mau per bulan terlalu ribet kayaknya. Iya, Jadi oke. 1 tahun karena kan enggak terlalu besar kan. Nah, paling 60.000 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun 60.000 kan. Nah, itu dari uang kasnya. Kalau misalnya untuk kita yang untuk kegiatan-kegiatan Ramadan, Iya. kegiatan Ramadan, kegiatan berbagi. Nah, kita setiap bulan Ramadan itu kita ada acaranya namanya berbagi. Kalau yang 2 tahun kemarin kita berbagi nasi kotak. Nasi kotak Dibagi-bagi itu, gitu. Nasi kotak itu kita bagi untuk orang-orang yang berpuasa, untuk menjelang Berbuka. Menjelang berbuka puasa kita bagi-bagikan Baik. di jalan. Nah, pas yang tahun ini tadi kita berbaginya bukan berbentuk lagi nasi kotak, Tapi berbentuk apa? Berbentuk sembako. Oh, sembako ya. Berbentuk sembako untuk yang tahun ini tadi. Baik, Nah, baik. selain itu juga kita selain berbagi pada saat bulan Ramadan, kita juga ada berbagi, kita Bingkisan. berbagi memberikan Iya. bingkisan untuk guru-guru
guru-guru kita yang ngajar pada saat kita sekolah dulu. Yang udah pensiun gitu, pernah bakti. Yang sudah pernah bakti. Baik, Pokoknya baik. guru-guru yang pernah mengajar kita pada Oke. tahun itu. Nah, itu. Baik, jadi itu benar-benar mempererat silaturahmi lewat kegiatan sosial. Iya. Baik pendengar, silakan yang mau gabung. Di sini ada Pak Guyuban SMA Bina Warga 1 Palembang atas 92. Bisa tanya-tanya nih, gimana sih tipsnya supaya tetap chemistry-nya terjalin walaupun udah berpuluh tahun. Gimana bisa menjaga kerukunan antar alumni sampai dengan detik ini. Silakan di 36997 atau juga di channel YouTube kita di Pro 1 Palembang. Atau lain telepon sangat Anda hafal di 36997, WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik, kita lanjut lagi obrolan kita sekarang ke Mama Rika kembali. Tadi sudah kegiatan sosial, ada yang hibur-hiburan gak sih, misalkan ada kumpul-kumpul nanti kita nyanyi yuk kemana gitu. Atau misalnya ada refreshing kemana, ini pernah gak diadakan selain bakti sosial? Ya. Oh itu ada. Ada, kapan itu? Terakhir kami raktir tuh ke Lampung. Ke Lampung, Asik. aduh asik banget. Itu ada sumbangannya pasti ya? Ada di situ juga ada donatur. Kita Donatur. hanya siap-siap untuk transport aja dari sini ke Lampung. Ke Lampung. Pokoknya kalau untuk di akomodasi di Lampungnya sana sudah disiapkan. Oke. Nah, donatur, saya singgung dulu. Donatur para alumni kan memang bermacam-macam profesi ya. Nah, gimana sih perhatian mereka kepada para alumni, khususnya yang dari Bina Warga Angkatan 92? Mungkin mereka ada yang sudah punya jabatan, ada punya link seperti apa? Ya. Gimana nih Mama? Kalau ya alhamdulillah ya di angkatan kami ini kebanyakan yang sudah berhasil. Alhamdulillah, itu harapan kita yang Ya, pasti ya. Satu-satunya dari Sumsel Iya. hanya ada satu diplomat, sekarang wakil duta besar lah di Bangkok ya. Luar biasa. Itu alumni Itu kami. dari Bina Warga. Ya, angkatan kami. Pernah nggak sih pulang kumpul gitu? Iya, pernah tahun-tahun kemarin ya. Alhamdulillah. Berarti memang para alumni itu memang tidak lupa ya Iya. dengan teman-teman yang lama. Sesuai slogannya Bu ya. Sedulur. Sedulur. Berusaha untuk menyatukan dan setara, tidak ada perbedaan, tidak ada Ya. gap-gap, Baik. tidak ada grup WA, di dalam WA ada grup lagi, ya mungkin bisa lah seperti itu. Oh, di dalam grup ada grup lagi. Jangan sampai lah ya. Satu rumah gitu ya. Iya, satu rumah. Baik. Kita lanjut. Sekarang kita ke guru dulu nih, Mbak Yuli sebagai seorang guru kan memahami psikologi bukan hanya anak-anak usia sekolah. Yang seangkatan seperti Mbak kan satu umur, kadang-kadang suka baperan juga ya. Nah, pengalaman kalau satu grup tuh mungkin ada yang sedikit sensitif gitu. Nah, bagaimana sih trik-triknya di grup itu sebagai dari obrolan komunitas kita ini di Paguyuban itu bisa tetap saling rangkul. Nah, seperti apa Mbak Yuli? Ya. Ya. Kita kan kalau di grup ini kebanyakan kita tuh komunikasinya tuh melalui WA itu, Iya. melalui grup itulah kita komunikasinya itu kan dari yang luar kota ataupun yang dari dalam kota ini ya paling sekali-sekali lah kita ada ininya, ada ketemunya. Kalau misalnya untuk mengatasi yang misalnya ada yang baperan-baperan seperti itu, baperan-baperan seperti itu, ya biasanya kita ini kita pendekatannya tuh dijapri lah, ya kita betul. secara pribadi kayak itu kan Iya. kenapa, masalahnya apa kan kita tanya. Kalau misalnya memang ada sih yang seperti itu tuh lagi ada kelas lah misalnya seperti Iya. itu ya kita Keluar dari grup. yang keluar dari grup nanti masuk lagi kan keluar masuk nah, itu. Ada seperti itu ya paling ya seperti itulah atau kita kasih masukan aja Masukan. ya kita kasih masukan atau kita diamkan aja dulu misalnya dia ada Didinginkan dulu. didiamkan dulu kalau dia mau keluar ya nggak apa-apalah dia keluar dulu kalau sudah dingin kepalanya sudah dingin baru nanti masuk lagi Iya. di grup, seperti itu. Wajar sih kalau guru TK menjawab ya. Ini termasuk alumni yang aktif. Iya, aktif. Kalau saya mungkin yang nggak aktif, tapi kalau untuk sponsor kumpul-kumpul kayak gini nomor Aktif. satu. Wah.
Baik, silakan pendengar, kita obrolan santai malam hari di obrolan komunitas kita bersama Paguyuban SMA Bina Warga 1 Palembang Kata 92. Kita berbicara soal bagaimana mempererat silaturahmi para alumni dengan kegiatan sosial. Kita lanjut kepada Mbak Ani. Ini lanjut kita Mbak Ani ya. Kalau kegiatan sosial itu kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita tahu zaman sekarang ini bisa dikatakan semuanya serba mahal. Kemudian kehidupan ekonomi bisa dikatakan juga itu butuh namanya cara kita, apalagi seorang ibu rumah tangga. Nah, kaitan dengan kegiatan sosial dari Paguyuban SMA Bina Warga ini, bagaimana ini menurut Mbak Ani? Apakah ini akan berdampak juga pada perekonomian keluarga atau kehidupan sosial nih? Ya. Kalau kegiatan sosial itu kan memang butuh biaya ya. Iya. Artinya kita memberikan sesuatu buat orang lain. Tapi semuanya tuh nggak harus yang sifatnya Materi. Iya. Kalau betul. saya kan lebih ke bidang sosial, lebih penekanannya kepada pendekatan sih Mbak. Oke. Nah, kita punya care kepada orang itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita. Iya. Nah, bagaimana membangun kesadaran teman-teman, terkhususnya alumni untuk saling bisa memberikan support system lah kepada teman-teman. Iya, Kita yang kan lain. semuanya nggak semuanya berasal dari yang mampu. Iya. Artinya Saling menghargai yang pasti. menumbuhkan kepedulian dulu deh. Itu yang Baik. penting Iya. menurut saya. Oke. Silakan. Istilahnya itu kompak dulu. Kompak dulu ya. Kompak dulu. Urusan yang lain nanti gitu Iya. kan. Jadi gotong royong kan kita nggak kalau dikatakan tadi harus mampu kan nggak semua orang mampu. Jadi Iya, betul. dia mampu dengan tenaga dan pikirannya kita hargai gitu. Itu yang kita Karena pengen. tidak semua kita nilai Dinilai dengan dengan materi. Oke, keren Iya, banget. Karena kan komunitas kami ini alumni. Alumni ini, grup alumni ini beda dengan grup-grup kita yang lain, Bu. Iya, bedanya Ya, apa? bedanya karena kalau kita grup misalnya WA di tetangga ya isinya ibu-ibu ya, seletingan kita. Kalau mungkin ini beragam ya. beragam. Berbagai profesi. Beragam profesi, karakter juga. Karakternya. Jadi harus Karena, menjaga ya. Karena yang kita temuin, yang kita ajak ngobrol di WA itu bukan teman kita waktu SMA. Udah beda sekarang. 30 tahun itu kan sudah bisa karakternya sudah berubah. Iya. 3 tahun. 33 tahun. 33 tahun, Iya. tahun 92 ya. Jadi grup yang memang kalau seandainya 200 orang tuh banyak karakter. Oke. Jadi kita kalau di grup, apalagi di grup yang Paguyuban seperti ini, harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai obrolan kita menyinggung. Nah, Makanya kalau di grup ini memang diperuntukkan untuk yang nyantai. Iya. Yang nyantai, tidak ada misalnya kita nyinggung A, nyinggung B, nyinggung C gitu. Apalagi kita kan di dalam grup itu agamanya pun kan beda-beda. Iya, Nah, betul. jadi kita nggak perlulah mau ngeser-ngeser yang masalah yang ini, tapi pokoknya di situ kalau mau ngeser-ngeser masalah yang nyantai-nyantai aja, Iya. bawaannya nyantai. Jangan yang terlalu serius ya. Iya, Oke, pernah nggak ini mengadakan namanya kolaborasi gitu dengan angkatan, katakanlah angkatan yang lebih di atas atau angkatan di bawah. Kemudian pernah nggak kegiatan sosial ini gabung sama pemerintah atau instansi terkait selama bertahun-tahun ini? Gimana? Siapa yang bisa jawab? Ya. Kalau Mama Rika. dulu sekitar tahun 2000 berapa itu ya, kita mengadakan reuni akbar dari angkatan yang tahun 70-an ya, sama BB itu berdiri Ya. sampai dengan 2000. 2000-an ya. Itu kita adain besar-besaran bener di Reuni Sri, akbar? ya. Itu Itu menggait benar-benar kolaborasi instansi juga ya. Oke. Kalau sekarang ini kayaknya Masih sudah per masing-masing angkatan. Baik. Jadi pernah dilakukan Ya, seperti itu. Oke, nah kalau kita bicara soal jangka panjang ke depan, ini kan udah tahun 2025 di bulan April dan udah mau bulan Mei. Apa nih program ke depan dari Paguyuban SMA Bina Warga 1 nih, khususnya angkatan 92? Apa? Iya. Untuk program rencana ke depannya seperti apa nih Mbak Yuli? Mungkin ada yang mau dilakukan di tahun 2025 untuk anggota, atau mungkin ada kegiatan sosial seperti apa lagi yang akan dilakukan tahun 2025 ini?
Kalau yang untuk tahun 2025 ini Iya. Reuni. kayaknya kita di bulan Oktober ini kita mau mengadakan reuni. Reuni khusus angkatan 92. Iya, masih khusus angkatan 92. Kita belum berkolaborasi Dengan lagi angkatan yang belum. lain. Untuk Iya. Bulan Oktober. 33 tahun. Untuk yang ke-33 tahun. 33 Iya, tahun. 33 Wah, mantap. Ibu mau datang nggak? Wah, Mau insya datang Allah. nanti aku undang. Kalau diundang pasti datang ya, insya Allah ya. Kami yang kesini semua Iya. nanti. Jadi itu rencana yang akan dilakukan yang bulan Oktober 2025. Itu akan diundang siapa aja tuh? Biasanya ada pentolan-pentolan yang akan diundang gitu. Iya, kalau kemarin tuh sih rencananya baru kita mau mengundang ya paling guru-guru kita. Guru-guru alumni yang sudah purna bakti. Guru-guru kita yang pernah mengajar kita pada saat kita SMA. Itu nggak akan dulu. pernah lupa ya. Iya, Karena beliau kita jadi seperti sekarang. Kebetulan juga kan pokoknya guru-gurunya tuh dengan kita tuh respect semua. Seneng ya? Iya, seneng semua guru-guru itu dengan kita. Ya kita juga alhamdulillah lah tiap tahun insya Allah tiap tahun kita juga bersilaturahmi ke mereka. Baik. gitu. Oke. Kita break sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi sesi yang kedua. Pendengar yang mau bergabung, kita buka kembali di 369977 atau di channel YouTube di Pro 1 Palembang. Kita akan kembali pendengar setelah informasi yang satu ini. Aku anak SD, bajuku merah putih. Aku sekarang SMP pakai putih biru. Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu. Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan. Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu, dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ. Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas.
2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker. Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, kita lanjut lagi obrolan di kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 30 April 2025, dan sekaligus hari yang penutup ya di bulan April, karena besok kita sudah masuk di bulan Mei 2025. Baik, kita angkat dulu line telepon yang sudah berdering malam hari ini. Iya, kita coba ya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Darmawan tahu aja narasumber saya cantik-cantik. Kasih channel YouTube-nya di like dulu dong Pak Darmawan. Iya, apa kabar Pak Darmawan di Bukit? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mau nanya kemana nih? Ada Mama Rika? Semuanya. Semuanya. Berarti pertanyaannya netral. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua. Ya, iya. Iyalah Pak Darmawan ini angkatan 92. Oh iya. Ya, gimana? Apa yang mau ditanyakan? Ya, saya mohon maaf sebelumnya kepada ibu-ibu guru di SMA ini. Bukan guru ini, Paguyuban SMA Bina Warga 1. Kebetulan salah satu narasumbernya ada seorang guru sekarang. Oh, di SMA BB. Tapi bukan guru di BW. Guru TK. Alumninya aja dari Bina Warga Pak Darmawan. Oh gitu. Iya, ini Paguyuban, perkumpulan dari alumni SMA Bina Warga 1. Ya, apa yang bertanyakan Pak Darmawan? Ya, yang pertama, saya dengar tadi kan angkatan 92 kan? Iya, benar. Reuni segala macam. Saya itu merasa, apa namanya tuh, apa namanya Mbak Nadia kan? Terkenang lagi zaman sekolah. Oh, betul. Alumni mana nih Alumni mana Pak Darmawan? Kalau saya SMP Negeri 9. SMA? SMA 4. Oh, SMA 4. Ya. Dulu SMA SMP Negeri 9 nih Mbak Nadia di Lapang Hatta. Salah Pak, SMP 9 bukan di Lapangan Hatta, SMP 6 di Lapangan Hatta. Enggak. Bu. Oh, mungkin. Alumni, Bu. Alumni ya. Oke, sekarang yang SMA-nya aja. Enggak, saya jelaskan dulu kan supaya agar tahu kan. Enggak, karena Pak Darmawan mungkin langsung ke pertanyaan aja karena keterbatasan waktu kita, ya. Oh, gitu. Silakan. Ya, kita memberi masukan aja. Boleh, apa masukannya Pak Darmawan? Jadi masukannya kalau bisa untuk narkoba mana dia. Oh, gitu. Ya, jadi penting, kan? para alumni ini mungkin kan. Ya. Jadi kalau narkoba itu kalau memang perlu kirim surat ke BNN kan. Bisa ada edukasi lewat paguyuban ini gitu. Iya. Oke, masukannya bagus. Oke, nanti dijawab sama 3 narasumber kita ya. Yang kedua. Oh, yang kedua. Misalnya masalah hukum. Kalau hukum itu bisa langsung kirim surat atau ketemu ke kantor di kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM, Jenderal Sudirman depan Makam Pahlawan. Mungkin berguna kan? Karena situasi saat ini kan? Iya. Narkoba ini di mana-mana mana dia. Iya, betul. Tanpa kecuali tidak mengenal muda, tidak mengenal tua, tidak mengenal perempuan, tidak mengenal laki-laki. Makanya lapas wanita itu penuh sekarang ini. Iya. Terima kasih masukannya ya Pak Darmawan ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Makasih banyak Pak Darmawan. Semoga sukses selalu ya. Iya. Untuk Mbak Nadia sampai ketemu di acara Ruang Rindu. Ruang Rindunya kita relay loh Pak malam hari ini. Oh iya. Lupa saya. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masukan yang luar biasa nih. Bisa ditangkapi dulu? Bisa. Iya. Silakan. Terima kasih Pak Darmawan. Di Bukit ya? Iya, di Bukit.
masalah narkoba nanti kita ada satu sesi lah suatu hari. Kebetulan saya juga aktif di penanggulangan narkoba. Jadi saya salah satu konselor adiksi di Sumsel. Saya tergabung di Ikatan Konselor Adiksi Indonesia. Jadi mungkin kita bisa share tentang bagaimana narkoba dan penyalahgunaan itu sendiri dan bagaimana rehabilitasi narkoba yang bisa mungkin untuk pencegahan dan juga untuk penanggulangan narkoba di Kota Palembang. Baik, itu ya sudah dijawab ya Pak Darmawan. Mungkin yang lain bisa menambahkan? Mungkin Mbak Marika. Silakan. Ya, Pak Darmawan, terima kasih sekali masukannya. Kapan-kapan kita ketemu ya di Ruang Lindung. Ruang Lindung, ya. Baik, mungkin Ibu Guru ada tanggapan Ibu? Ya, kalau untuk masalah narkoba itu ya terima kasih juga sih untuk Pak Darmawan yang sudah memberikan masukannya. Insya Allah apa yang sudah dimasukkan buat kami itu Insya Allah akan kita pikirkan bagaimana nanti Insya Allah kalau memang ini bisalah kita nanti realisasikan atau bagaimana. Termasuk masalah hukum tadi ya. Masalah Karena hukum memang penting juga itu. Sekarang masih banyak kasus-kasus hukum yang mungkin belum terselesaikan. Ini mungkin dari Paguyuban SMA Bina Warga bisa menyuarakan mungkin masalah seperti itu. Termasuk narkoba itu sangat penting juga ya Mbak Yuli, juga Mbak Ani. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi PR ke depannya ya. Baik, silahkan yang lain masih kita undang Anda, waktunya masih 15 menit lagi di acara Obrolan Komunitas. Kita baca dulu channel YouTube yang sudah ada malam hari ini. Terima kasih Mama Rika, Ibu Rika. Berdulur selamonyo, itu jadi tagline-nya ya. Ada Risnita Berdulur Selamonyo, Pasma 92 oke punya. Terima kasih Mbak Riz. Ada Ade Fatartila, selamanya berdulur kita. Waduh, makasih banyak. Ada Mas Yopi Andrian, berdulur selama wong kita galo. Terima kasih Mas Yopi. Juga ada Mas Romi Rustam, berdulur kita semua. Wow. Terima kasih udah nge-like ya di channel YouTube. Yang lain silakan yang mau gabung, kita buka kembali di line telepon 3699927 atau juga di line WA Pro 1 0821 7927 9090. Nah, kita balik ke Mama Rika, Ibu Rika nih. Gimana nih? Kalau kita bicara soal tantangan terbesar dalam kegiatan sosial, kemudian juga bersama alumni, pernah nggak sih ada tantangan yang dirasakan sangat butuh energi yang gimana gitu selama bertahun-tahun ini? Ada nggak nih Mama? Ya, atau biasa aja semuanya dilalui dengan baik? Ya, alhamdulillah semua dilalui dengan baik, Bu. Nggak ada tantangan yang berarti ada. ya. Yang dari Jakarta support datang ke Palembang, yang dari Palembang juga. Termasuk organisirnya nggak ada tantangan. Ada keren banget. Alhamdulillah. Oke. Karena di dalam paguyuban ini Mbak ya, kita bawa enjoy, kita bawa asik-asik aja. Asik-asik ya. Asik-asik aja ya. Insya Allah untuk kalau masalah tantangan itu kalau bisa jangan ada lah yang bermasalah gitu. Nah ini kan butuh namanya strategi juga loh, bukan berarti kita strategi itu di lingkungan yang formalitas. Termasuk di paguyuban ini mungkin ada strategi khusus bagaimana melibatkan alumni yang jarang terlibat, kadang cuma oke-oke aja gitu. Nah ini bagaimana nih strategi dari Ibu Rika, kemudian Ibu Yuli dan termasuk Mbak Ani, seperti apa nih? Ya bisa ditangkapin dulu. Ya kalau strategi yang melibatkan alumni ini terutama yang pertamanya yang untuk yang di dalam grup dulu. Iya, kadang-kadang yang bekerja itu aja, kadang-kadang ya. Kebanyakan sih seperti itu, yang aktif, yang suka ngobrol, yang suka apa tuh memang yang itu aja kadang tuh. Makanya supaya rame. Sebenarnya kita membawa supaya rame aja di grup itu ya dibawanya untuk guyon-guyonan ada. Kadang mengirim-ngirim video yang lucu. Nah, nanti dari situlah kadang-kadang yang sudah lama tidak nggak ngomong, muncul. nggak muncul, kadang-kadang dianya keluar baru ngomen gitu. Seperti itu. Baik, jadi seperti itu trik-triknya ya. Iya, palingan seperti itu. Karena ya grup itu memang dibawa enjoy aja sih.
Kalau Mbak Ani ada tambahan? Seperti apa? Ya itu tadi kita semuanya karena udah di atas 50 ya Mbak. Iya, di atas 50 ya, benar. Kita bawa happy aja. Jadi menyatukan pola pikir kita yang dulunya masih anak remaja, terus ketemu sekarang di usia yang sudah mulai lagi lucu-lucunya lagi. Belum tumbuh gigi ya. Jadi sekarang kita buat enjoy aja. Jadi kadang-kadang dari mulai pagi salam subuhnya udah mulai kirim-kirim ucapan semangat, spirit pagi. Nanti jam siang posting makan-makan siang itu. Jadi artinya ya itu tadi membangkitkan keakraban. Kemudian juga kita membangun chemistry antara teman-teman. Iya, situ mungkin ada semangat gotong royongnya ya, saling membantu gitu. Memang asik loh kalau kita bicara soal paguyuban di WA grup bersama. Karena itu rasanya plong banget. Zaman SMA tuh memang beda dengan zaman SMP ya. SMA itu terkesan banget kesannya luar biasa walaupun kita sudah berpuluh tahun. Nah, mungkin bisa cerita dulu nih pengalaman zaman SMA yang berkesan tuh apa sih? Mulai dari Mama dulu deh. Boleh dong kita korek-korek ya. Mungkin dari gurunya dulu ada yang terkena killer nggak tuh zaman SMA? Nah itulah Bu ya kesan saya selama di Bina Warga. Bukan jadi alumni nih ya. Ketemu dengan guru-guru ya. Kita masih udah terkenal? tua. Kita udah tua nih Bu, udah 50. Pak guru kita udah tua, tapi segannya itu masih ada. Masih ada rasa segannya. Mau WA nggak ya? Mau WA nggak? Iya, masih ada rasa hormat ya. Tapi memang sebentar, saya potong dulu. Kita zaman dulu dengan anak-anak sekarang kayaknya ada terasa beda dengan guru ya. Bener. Kita jalannya guru aja udah takut ya. Kertek oh guru matematika tuh udah datang gitu kan. Dengar suara sepatu. Belum lagi mistar yang panjang gitu. Jadi teringat alumni gitu. Kami ada guru yang memang agak inilah Bu ya. Tapi killer ya. Satu lagi ada yang guru agama juga. Tapi setelah kita sudah tua ini kita baru sadar luar biasa mereka tuh buat kita. Nah itu disiplin dia, memarahi kita tuh ada efek positif yang kita rasakan. Tapi sampai sekarang pun wibawanya nggak hilang. Nggak hilang ya, masih terkenang. Masih ada, kita ketemu juga dengan dia juga masih ada rasa. Kita mau ngajak ketemu kumpul ya, mau WA rasanya seger, mau ketemu, aduh. Takut ya, masih ada rasa. Padahal sebenarnya sih biasa aja, dianya cuma itu dasar kitanya aja sih yang ini segan. Nah, di antara Mbak Ani juga Mbak Yuli dan Mama, kita bicara soal perhatian kita kepada alma mater ya. Ini bagaimana wujud dari alumni 92 sendiri untuk sekolah gitu? Alhamdulillah Bu ya. Tahun 2024 kemarin kita ada di sekolah kita ada renovasi musola itu musola dulu sebelumnya musola kita renovasi untuk menjadi masjid dan alhamdulillah kami dari alumni menyumbang. Alhamdulillah. Dan kemarin juga saya alhamdulillah kebagian untuk peletakan batu pertamanya juga diundang. Oh, diundang ya? Baik, alhamdulillah. Jadi bentuk dari alumni itu memang kami untuk ada alumni. Untuk perkembangan alma maternya ya. Termasuk tadi dari musola jadi masjid sekarang mungkin. Itu juga Bu, kami mengadakan bakti sosial berupa nasi kotak dan sembako. Itu kegiatannya kami di sekolah Bu. Di sekolah dan 2 tahun sebelumnya kita bagikan nasi kotak itu di depan gerbang SMA kami. Tahun ketiga ini kita kumpul di dalam di dalam sekolah. Jadi terkenang ya. Dan nanti juga reuni kami pagi-paginya di Nampak sekolah juga. Nampak tilas, sarapan di itu. Insyaallah. Semoga semua berjalan sesuai dengan keinginan kami para alumni. Baik. Ini ada yang masuk lagi dari Christine Yanti. Salam kompak selalu untuk alumni Bina Warga angkatan 92. Berdulur selamanya. Terima kasih Mbak Christine. Juga Mas Romi, Mas Yopi, Ade Patartila dan tadi ada Risnita, ada Mbak Rika. Makasih banyak yang udah nge-like ya di channel YouTube ya. Baik, kita lanjut. Ada mimpi besar tadi itu ya salah satunya. Mimpi besar alumni ya untuk reuni akbar untuk angkatan 92. Persiapannya mudah-mudahan akan matang ya.
Oke. Nah, ini tanpa terasa waktu kita udah di penghujung. Mungkin kita ke peran media sosial dulu nih. Ini kan zaman digitalisasi. Tidak bisa kita pungkiri di tahun kita dulu 90-an belum secanggih sekarang. Belum ada WA, belum ada media sosial Instagram dan lain-lain. Nah, bagaimana nih peran dari para alumni sendiri untuk menggunakan media sosial ini dalam menjangkau para alumni mungkin tersebar di luar Palembang atau di mana seperti apa? Mungkin Mbak Yuli dulu. Ya. Kalau yang selama ini kita masih menggunakan WA. Iya. Terus ada juga Facebook. Facebook ya, masih itu. Ya, di Facebook itu tetap itu kan di Instagram juga ada. Iya. Kalau di Facebook itu kan kita memang ada akun SMA BW-nya itu kan, akun itu paguyuban SMA BW-nya itu juga ada itu. Nah, jadi kalau misalnya dari kegiatan-kegiatan kita juga langsung kita share di situ di Facebook itu nanti kan baik dari alumni atau dari yang di luar alumni juga bisa melihat di situ. Baik, itu ya. Jadi sudah digunakan semua sekarang. Oke, untuk penutup malam hari ini satu-satu kita minta pesan malam hari buat pendengar kita, buat para alumni yang mendengarkan, seperti apa nih lewat obrolan komunitas kita dengan tema kita malam hari ini, menjalin satu rahmi melalui kegiatan sosial. Kita mulai dari Mama Rika dulu nih. Apa nih pesan malam hari ini? Nanti Mbak Yuli dan Mbak Ani, silakan. Semoga untuk pesan-pesan seluruh alumni yang dimanapun berada, semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan berdulur selamanya. Amin. Baik, Mama Yuli. Bunda biasa dipanggil. Bunda ya. Bunda. Oke. Ya, kalau pesan dari kami sih untuk teman-teman alumni SMA BW, ya sesuai dengan slogan kita lah, berdulur selamanya. Kita tetap selalu kompak apapun itu yang terjadi kita di dalam paguyuban ini, walaupun kita sering terjadi clash atau terjadi permasalahan miskomunikasi atau segala macam, pokoknya itu menjadikan pelajaran buat kita semua supaya kita tetap bertambah menjadi lebih dewasa dan tua. Ya, tetap kita berdulur, apapun yang terjadi itu kita tetap berdulur, kita lupakan semua, jangan ada dusta di antara kita. Iya. Yang terakhir Mbak Ani. Ya, berdulur selamanya artinya kita berharap teman-teman langgeng ya, artinya selama kita masih panjang umur, dikasih Tuhan panjang umur, kita tetap bersilaturahmi, menjaga silaturahmi itu, dan juga kita menyatukan ya ribut-ribut kecil itu adalah suatu dinamika sih artinya. Jadi itu proses kita menuju suatu kedewasaan yang baik. Terima kasih banyak. Maunya lanjut tapi waktu kita sudah habis. Insya Allah kesempatan ya. Sebelum mungkin reuni nanti bisa kita undang kembali ya. Terima kasih Mama Rika, juga Bunda Yuli. Terima kasih Bunda Ani yang sudah bergabung di obrolan komunitas malam hari ini. Semoga tetap sehat ya, tetap semangat, dan juga mudah-mudahan acara reuni nanti akan terlaksana dengan sukses. Itu harapan kita. Tetap sehat dan semuanya sukses ya. Makasih banyak yang sudah gabung di channel YouTube. Walaupun tidak kita sebutkan satu persatu, tadi ada yang baru masuk, ada Michael ya kayaknya. Oh Michael, ada Bangkit, ada Adrian Alfarizi. Terima kasih semuanya sudah bergabung di channel YouTube ya. Saya Nadia bersama rekan Agung pamit undur di obrolan komunitas malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat 3 narasumber kita yang luar biasa. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya sudah acara kita malam hari ini. Semoga apa yang kita hadirkan akan memberikan manfaatnya buat kita semua. Semakin memperatali satu rahmi kita, terutama bagi para paguyuban SMA Bina Warga 1 Palembang 92 ya. Dan semua pendengar kita yang mendengarkan malam hari semoga bermanfaat selalu. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.